Semua orang memandang Qin Chen dengan heran. Qin Chen benar-benar menolak. Saudara Qin, Kaisar negara kuno Tianhuang juga menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Saudara Qin, leluhur klan Kaisar abadi bukanlah orang yang mudah dihadapi. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Begitu dia punya kesempatan, dia pasti akan menyerangmu secara diam-diam. Jika kamu terus tinggal di Laut Semesta Selatan ini. Kaisar negara kuno Tianhuang melihat sekeliling. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, artinya sudah sangat jelas. Laut Selatan di alam semesta sangat lemah, dan energi spiritual langit dan bumi di sini tandus. Bahkan di kota Nanyuan, tidak ada Kaisar Agung. Adapun kekuatan tingkat Kaisar Ilahi, hanya ada sedikit. Kerajaan Yong dan Perkumpulan Naga Hitam sudah termasuk di antara kekuatan terkuat di Laut Cina Selatan. Jika Qin Chen terus tinggal di sini, aku khawatir. Saudara Huang Yuan, situasiku berbeda darimu. Meskipun pergi ke negara kuno Tianhuang bisa membuatku jauh lebih aman, tapi... Qin Chen melirik langit di luar rumah Tuan Kota. Sekarang, informasi yang dia peroleh dari Laut Semesta Selatan mungkin sudah didengar oleh leluhur klan Kaisar Abadi. Tidak apa-apa jika dia pergi dari sini, tetapi begitu dia pergi, leluhur klan Kaisar Abadi akan diam-diam marah dan akan menggunakan beberapa trik untuk menghancurkan semua orang di Laut Semesta Selatan. Terutama karena alam semesta asli masih berada di Laut Selatan alam semesta. Bagaimana Qin Chen bisa pergi dengan mudah? Yang terpenting adalah Qin Chen sangat jelas bahwa dia tidak kekurangan sarana untuk mencapai dimensi yang lebih tinggi. Satu-satunya hal yang tidak dimilikinya sebenarnya adalah asal-usul jurang. Selama dia memiliki cukup asal-usul jurang, dia dapat melangkah ke ranah Kaisar Dewa dalam satu gerakan. Pada saat itu, apa yang dapat dilakukan Kaisar Abadi? Jurang, gumam Qin Chen dalam hatinya. Dia ingin memasuki jurang, tetapi tidak mungkin melakukannya dari lapisan dunia virtual reruntuhan 10.000 dewa seperti Molly. Dia tidak mengenal pintu masuk jurang lainnya di Laut Semesta, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang menjaganya. Dia tidak punya cara untuk masuk dengan tenang. Sejauh pengetahuannya, pasti ada satu di dunia bawah, dan kemungkinan besar alam semesta asli juga memiliki pintu masuk ke jurang. Jadi apapun alasannya, dia harus tetap berada di Laut Semesta Selatan. Melihat Qin Chen begitu bertekad, Kaisar negara kuno Tianhuang hanya bisa menghela nafas, dan dia tidak bisa memaksanya untuk melakukan apapun. Kalau begitu, aku punya beberapa harta karun kuno dari negaraku di sini. Leluhur generasi ketigaku pernah memintaku untuk memberikannya kepadamu. Kamu dapat menggunakannya untuk memahami kekuatan negaraku yang kuno. Aku harap itu dapat membantu saudara Qin menerobos alam. Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar negara kuno Tianhuang mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, harta karun angkasa yang memancarkan cahaya keemasan melayang ke arah Qin Chen. Terima kasih kepada 3 generasi leluhur negara kuno untukku. Qin Chen tidak sopan dan langsung menerimanya sambil membungkuk. Selain itu, token ini disebut Tianhuang Order, yang mewakili identitasku sebagai saudaramu. Di masa depan, saat saudara Qin berkelana di lautan semesta, dia dapat memegang token negara Tianhuang kuno kita. Saat kamu melihat perintah ini, itu berarti kamu melihat saudaramu. Kamu dapat memobilisasi semua kekuatan negara Tianhuang kuno kita dan menghubungiku melalui token ini. Kemudian, Kaisar negara Tianhuang kuno menyerahkan token lain yang memancarkan aura menakjubkan kepada Qin Chen. Perintah Tianhuang. Kaisar Hua Zisen dan yang lainnya menghirup udara dingin. Negara kuno Tianhuang merupakan kekuatan kuno teratas di lautan semesta, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh lautan semesta. Melihat perintah ini seperti melihat Kaisar negara kuno Tianhuang, dan semua kekuatan negara kuno Tianhuang dapat dimobilisasi. Kepercayaan ini telah jauh melampaui kepercayaan mitra biasa,
dan bahkan berada pada level hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa dengan token ini, Qin Chen setara dengan Raja Negeri Kuno Tianhuang. Saudara Huang Yuan, Qin Chen mengambil token itu dan langsung merasakan kekuatan khusus yang terkandung di dalamnya. Dengan kekuatan khusus ini, dia dapat merasakan kekuatan terdekat dari negara kuno Tianhuang dan mengirimkan pesan serta perintah kepadanya. Pihak lainnya dapat datang sesegera mungkin. Ini bukan lagi sekedar simbol, tetapi senjata ampuh yang benar-benar dapat memobilisasi semua kekuatan negara kuno Tianhuang. Benda ini terlalu berharga. Qin Chen sedikit terharu. Tidak mahal. Dalam token ini, leluhur generasi ketiga juga meninggalkan pemikiran ilahi yang tidak aktif, ke tempat pemakamannya di negara kuno saya untuk tidur sesegera. Mungkin, sebenarnya ada pemikiran ilahi dari leluhur generasi ketiga dalam benda ini. Hati Qin Chen tergerak. Dia tidak takut pada leluhur kaisar abadi, tetapi alam semesta asli membutuhkan orang yang kuat untuk melindunginya. Hal ini dapat diserahkan kepada senior Xiao Yao Supreme dan yang lainnya, sehingga mereka akan memiliki jaminan jika mereka menghadapi bahaya. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengambil perintah Tianhuang, karena ini adalah usaha keras dari leluhur generasi ketiga, maka aku akan bersikap tidak sopan jika menolaknya. Melihat Qin Chen menerima token itu, Kaisar Negara Kuno Tianhuang tidak dapat menahan napas lega. Leluhur generasi ketiga sebelumnya telah mengiriminya pesan bahwa demi keselamatan Qin Chen, barang ini harus dikirim. Saat ini, negara kuno Tianhuang dan Qin Chen berada dalam kondisi kemakmuran dan kesulitan bersama. Sejak leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang turun ke reruntuhan 10.000 dewa, dia telah sepenuhnya terikat pada Qin Chen. Saudara Qin, jangan khawatir. Meskipun kesadaran ilahi leluhur generasi ketiga tidak aktif di Ordo Tianhuang ini, selama saudara Qin tidak mengalami krisis apapun, kesadaran ilahi ini tidak akan mengalami fluktuasi apapun, juga tidak akan memata-matai napas apapun dari dunia luar, jadi saudara Qin dapat merasa tenang. Kaisar negara kuno Tianhuang takut Qin Chen akan memiliki kesalahpahaman, jadi dia buru-buru menjelaskan lagi. Mendengar ini, Kaisar Huazi dan yang lainnya terdiam lagi. Intim, nenek moyang generasi ketiga dari negara Tianhuang kuno sungguh bijaksana. Jika semua kekhawatiran Qin Chen dipertimbangkan dan diselesaikan dengan tuntas, sikap seperti ini pasti akan menggerakkan siapapun, terutama karena pihak lainnya adalah seorang kaisar dewa berdimensi tinggi, yang begitu peduli terhadap junior seperti Qin Chen. Sungguh hal yang patut dipuji. Selanjutnya, Qin Chen mengobrol sebentar dengan Kaisar Negara Kuno Tianhuang. Saat mereka hendak selesai, Raja Negara Yong tiba-tiba berdiri. Saudara Qin, katanya, menurut berita dari Raja Tianbei, sejak leluhur perkumpulan naga hitam meninggal di tangan Saudara Qin dan Saudara Moli, perkumpulan naga hitam kini telah sepenuhnya diduduki oleh kerajaan Yong kita. Petik 2. Namun, saya telah memikirkannya dengan saksama. Laut semesta kini sedang dalam krisis. Dengan kekuatan saya khawatir saya tidak akan mampu memimpin banyak wilayah yang luas di Laut Semesta Selatan untuk menghadapi malapetaka di masa mendatang. Saya tidak punya cara sebelumnya, tetapi sekarang ada orang-orang seperti Saudara Qin di Laut Semesta Selatan, jadi saya punya rencana. Saya bersedia menyatukan semua wilayah kerajaan Yong dan perkumpulan naga hitam, menyerah kepada Saudara Qin, dan menjadi penguasa salah satu wilayah di bawah Saudara Qin, serta melayani Saudara Qin seperti anjing dan kuda. Tuan Yong, Qin Chen tercengang. Saudara Qin, jangan menolak. Raja Yong berkata sambil tersenyum masam, dunia ini luas, dan hanya mereka yang mampu yang dapat mengetahuinya. Perjalanan ke reruntuhan 10.000 dewa ini telah membuatku menyadari luasnya alam semesta. Bahkan senior Huang Yuan bersedia menyerahkan Ordo Tianhuang kepada Saudara Qin. Apa pentingnya kerajaan Yong kecilku?
Haha, karena Raja Yong berkata demikian, maka leluhur ini tidak akan sopan. Pada saat ini, leluhur binatang Komodo juga tertawa. Klan binatang Komodoku menjelajahi alam semesta dan memiliki reputasi besar di alam semesta, tetapi selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada orang yang benar-benar luar biasa. Hari ini, aku akan meminjam bunga Yong. Klan binatang Komodoku juga bersedia mengikuti Saudara Qin dan menjadi pengikut di bawah komando Saudara Qin dan mematuhi perintah Saudara Qin. Kalau begitu, mengapa kita, klan surgawi, tidak bergabung dengan Saudara Qin? Pada saat ini, Kaisar Dewa Huazi juga tertawa, matanya bersinar dengan takdir yang luas. Ngomong-ngomong, klan surgawi kita telah menyinggung klan Kaisar Mayat Hidup kali ini, dan kita mungkin akan dibalas oleh mereka di masa depan. Mengapa kita tidak bergabung dengan Saudara Qin, menjadi keluarga, dan melawan musuh yang kuat bersama-sama? Kaisar Huazi memandang Qin Chen dengan kagum. Qin Chen sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka semua harus bergantung padaku? Di sampingnya, Saroye tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak cukup menyerah kepada sang guru, tetapi sekarang bahkan leluhur sang guru dan seluruh suku ingin menyerah kepada sang guru. Semuanya, apa yang kalian lakukan? Qin Chen tersenyum pahit. Ada yang salah dengan naskah ini. Saudara Qin, saya merasa bahwa saudara perempuan Dewa Klan Surgawi, saudara leluhur binatang Komodo, dan saudara penguasa kerajaan Yong layak menjadi orang yang dapat melakukan hal-hal besar, dan mereka bertindak dengan kepahlawanan. Kaisar negara kuno Tianhuang memandang mereka bertiga dengan kagum. Dilihat dari ketegasan yang ditunjukkan oleh ketiga orang ini, tidak mengherankan bahwa mereka berdiri di pihak Qin Chen sebelumnya. Karena sekaranglah saatnya untuk memihak. Sekalipun klan Komodo, klan surgawi, dan kekuatan-kekuatan lain mampu tetap menyendiri di lautan kosmik di masa lalu, itu karena mereka tidak pernah terlibat dalam badai besar manapun. Namun setelah pertempuran di dunia virtual, mereka terlibat dalam pertikaian tingkat tinggi seperti Kaisar Mayat Hidup. Negara kuno Tianhuang sudah mempertaruhkan nasib nasionalnya. Jika ketiga orang ini tidak mengambil tindakan apapun dan masih bodoh, mengira kekuatan mereka dapat melampaui alam semesta, maka negara itu tidak akan jauh dari kehancuran. Saudara Qin, kami bersedia mengikuti dan menaati perintah Anda. Semua orang berdiri dan membungkuk. Kaisar dari negara kuno Tianhuang tersenyum dan berkata, Saudara Qin, sebenarnya, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu menguasai seluruh laut semesta selatan, itu bukanlah pelanggaran. Mata Qin Chen berbinar, dan hatinya tergerak. Melihat ekspresi tulus semua orang, dia mengerti apa yang dipikirkan semua orang dan tiba-tiba mengambil keputusan. Baiklah, karena kalian semua ingin bertarung bersamaku, maka aku akan merasa terhormat untuk menerima undangan kalian. Qin Chen tiba-tiba berdiri. Dia melambaikan tangannya, dan peta wilayah yang luas muncul di depan matanya. Ini adalah peta seluruh Laut Cina Selatan. Semuanya, dalam hal ini, Qin bermaksud mengambil alih seluruh samudera semesta selatan ini menjadi miliknya, sehingga tidak akan lagi menjadi kekacauan. Mata Qin Chen berbinar. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu yang besar.